Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Intan Nuraini, NIM 2312495. Saya dari Prodi PGMI 2C. Baiklah, saya di sini akan menceritakan seorang tokoh khalifah yang bernama Utsman bin Affan. Beliau adalah laki-laki yang hebat, memiliki nama besar dalam sejarah dunia. Namun, capaiannya tidak banyak dikisahkan, tidak seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bukan berarti capaiannya kalah dari kedua pendahuluannya, beliau juga pahlawan dalam arti sebenarnya. Beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan adalah salah seorang yang paling pertama menerima masuknya Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Disebutkannya bahwasannya Utsman bin Affan adalah laki-laki keempat yang menerima dakwah Islam. Utsman bin Affan lahir dari kabilah Umayyah, kabilah kaya dan terkemuka dari suku Quraisy. Beliau memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi. Namun, beliau seorang laki-laki sederhana dan rendah hati. Ketika ayahnya meninggal, sang ayah meninggalkan warisan besar untuk Utsman radhiyallahu anhu. Beliau diwariskan bisnis keluarganya. Bisnis itu terus berkembang hingga beliau menjadi salah seorang terkaya di Mekah. Laki-laki Quraisy ini dikenal dengan gelaran Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Sayyidah Ruqayyah. Setelah Sayyidah Ruqayyah meninggal, Utsman dinikahkan oleh Nabi dengan putrinya, yaitu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga meninggal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah Islam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan 2 kali hijrah. Yang pertama ke Habasyah. Di sana beliau sukses dalam berbisnis. Namun 2 tahun kemudian beliau kembali ke Mekah dan kemudian terus serta hijrah ke Madinah. Pada saat perang Badar, istri Utsman yaitu Sayyidah Ruqayyah menderita sakit parah. Utsman tinggal di Madinah untuk menemani istrinya yang sakit. Karena itulah ia tidak terus serta dalam perang Badar. Pelajaran bagi kita, seorang tokoh besar dan berpengaruh di masyarakat, yakni Utsman bin Affan, setia menemani istrinya di hari terakhir. Ia adalah seorang laki-laki yang penuh kasih dan manusia penyayang. Sesampainya kabar kemenangan kaum muslimin di Badar saat itu pula, Sayyidah Ruqayyah telah meninggal dan telah dimakamkan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terkenal dengan sifat malu dan kemurahan hati yang tak berujung. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berbaring di rumahnya, sementara bagian dari kaki Muhammad SAW terlihat. Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Nabi SAW mengizinkannya dan berbicara dengannya. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin untuk masuk. Nabi juga mengizinkannya dan berbicara kepadanya. Lalu Utsman bin Affan meminta izin untuk masuk melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi duduk dan merapikan pakaiannya. Utsman pun diizinkan masuk dan Nabi SAW berbicara kepadanya. Ketika Utsman pergi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an bertanya,
Abu Bakar datang, Anda tidak bergerak. Umar datang, Anda tidak bergerak. Tapi ketika Utsman datang, Anda duduk dan merapikan pakaian Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah aku tidak merasa malu dengan seorang laki-laki yang para malaikat saja merasa malu? Hadis riwayat Muslim. Betapa agung dan terhormat laki-laki ini, bahkan para malaikat surga pun menaruh penghormatan khusus kepadanya. Kemurahan hati dan kedermawanannya terus tiada henti. Beliau merasa bahagia menghabiskan sejumlah besar kekayaannya untuk membantu umat Islam. Dikisahkan tak beberapa lama setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka mengalami kesulitan air dan mereka sangat membutuhkan sumber air minum. Sementara itu, hanya ada satu sumur di sekitar mereka. Sumur itu dimiliki oleh seorang pria Yahudi. Nah, jadi si Yahudi ini kemudian menjual air kepada kaum muslimin dengan harga yang begitu tinggi. Kondisi hidup pun kian sulit. Nabi Muhammad SAW memotivasi para sahabatnya. Siapa yang dapat membeli sumur milik Yahudi itu? Semua rumah kemudian menermakannya untuk kaum muslimin. Imbalannya adalah sebuah rumah di surga. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang pertama maju. Beliau mendekati Yahudi, mencoba membeli sumur. Awalnya Yahudi itu menolak tawaran Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman menawarkan membeli setengahnya, yakni satu hari menjadi milik Utsman radhiyallahu anhu dan hari selanjutnya yaitu milik si Yahudi. Begitupun seterusnya. Yahudi itu pun menerima tawaran Utsman radhiyallahu anhu. Pada hari giliran Utsman radhiyallahu anhu, beliau memberikan air gratis untuk semua orang. Dan di hari berikutnya, tak ada yang datang untuk mengisi air sumur. Itu pun tak menghasilkan uang lagi untuk laki-laki Yahudi itu. Akhirnya, si Yahudi menjual setengah sisanya kepada Utsman radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan air sumur tersebut secara gratis kepada masyarakat, sehingga hari ini sumur tersebut masih digunakan berulang kali. Kemurahan hati Utsman radhiyallahu anhu menjadi berkah bagi kaum muslimin di masa-masa sulit. Pernah terjadi kemarau panjang di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. 1 tahun penuh tak juga turun hujan. Tanaman layu dan melati masyarakat di tepi bencana kelaparan. Lalu datang sebuah kafilah dengan 1000 kota yang syarat dengan biji-bijian dan perlengkapan. Barang-barang kebutuhan itu baru saja tiba dari Suriah. Semuanya adalah milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para pedagang dan pembeli cepat-cepat bernegosiasi dengan Utsman radhiyallahu anhu dan membeli barang-barangnya untuk melepaskan diri dari lilitan kesulitan mereka. Mereka menawar membeli biji-bijian dengan keuntungan 5%. Tapi tawaran mereka ditolak sang pemilik. Kata Utsman radhiyallahu anhu, ada tawaran yang lebih baik dari yang mereka berikan. Barangnya sudah ditawar dengan keuntungan 10 kali lipat. Para pedagang dan pembeli merasa putus asa dengan tawaran Utsman radhiyallahu anhu. Mereka tak sanggup membayar lebih dari penawaran yang telah Utsman sebutkan. Tak lama kemudian, Utsman radhiyallahu anhu membagikan barang-barangnya dengan gratis.
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lebih. Utsman radhiyallahu anhu distribusikan seluruh persediaan biji-bijian tersebut kepada orang-orang miskin dengan gratis. Utsman bin Affan juga pernah menginfakkan harta sebesar 1000 dinar untuk membiayai pasukan di masa-masa sulit, pasukan Jaisul Usrah. Jika 1 dinar sama dengan 2,3 juta, maka 1 kali infak tersebut Utsman radhiyallahu anhu mengeluarkan uang sebesar 2, miliar. 2, miliar di zaman itu berbeda nilainya dengan zaman sekarang. Di zaman itu, nilai uang jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang. Hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak membahayakan bagi Utsman apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkannya berulang-ulang. Hadis riwayat Ahmad. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab bahwa beliau menuju sebuah musyawarah yang terdiri dari 6 orang, musyawarah tersebut bertugas memilih siapa di antara mereka yang menjadi khalifah setelah Sayyidina Umar bin Khattab. Musyawarah tersebut beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman Ubaidillah. Setelah 2 hari bermusyawarah dan setelah kematian pendapat kaum muslimin di Madinah, pilihan pun dibuat 5 anggota musyawarah dan kaum muslimin Madinah berjanji setia, yaitu perbaikan kepada khalifah yang ketiga, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Capaian Utsman bin Affan dalam masa pemerintahannya tentu tidak bisa diringkas dalam beberapa paragraf saja, tapi setidaknya kita tahu bagaimana dari jasa besarnya di masanya Islam tersebar ke barat hingga wilayah Maroko, ke timur hingga ke Afghanistan, dan ke utara hingga sampai Armenia dan Azerbaijan. Beliau menerapkan kebijakan yang lebih longgar, tidak seketat di zaman pendahulunya, yaitu zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Selama baru pertama pemerintahannya, dunia Islam menikmati perdamaian internal, ketenangan, dan kemakmuran ekonomi. Kontribusi paling menonjol di masa kekhalifahan Utsman bin Affan adalah penyeragaman bacaan Al-Quran. Karena populasi muslim tersebar di wilayah yang luas, banyak orang dari budaya lain di negara yang masuk Islam. Kebutuhan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran pun harus ditegakkan. Adapun prestasi besar lainnya adalah Utsman radhiyallahu anhu membuat angkatan laut muslim pertama, ekspedisi militer muslim di laut berlayar untuk pertama kali di bawah kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan salah satu peristiwa tragis dalam sejarah. Abdurrahman At-Tamimi dalam bukunya yang berjudul Utsman bin Affan Khalifah yang Terzalimi menjabarkan kronologi kewafatan beliau. Beliau dibunuh oleh orang-orang pemberontak, yakni mereka yang menginginkan keruntuhan kekuatan Islam. Para pemberontak itu mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mengepung berlanjut hingga pagi hari Jumat yang bertepatan dengan 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Pada waktu itu, Utsman radhiyallahu anhu sedang duduk di rumahnya bersama para sahabat yang berjumlah banyak sekali. Mereka yang ingin membela dan melindungi beliau dari kepengisan para pemberontak tersebut.
Utsman radhiyallahu anhu telah memerintahkan mereka untuk keluar dari rumah dan melarang mereka untuk membelanya. Namun, mereka tetap berkeinginan membela beliau, dan akhirnya beliau dapat menjadikan mereka menerima perintah beliau hingga mereka semua keluar dari rumah dan membiarkan beliau sendiri dengan para pemberontak itu. Tidak ada yang tersisa di rumah melainkan Utsman bin Affan dan sekeluarganya. Tidak ada seorang pun yang menjaga Khalifah Utsman bin Affan. Lalu beliau membuka pintu rumah. Pada saat itu beliau sedang berpuasa. Lalu tiba-tiba masuk seseorang yang tidak disebutkan namanya. Ketika dia melihat beliau, dia berkata, "Antara aku dengan engkau adalah kitab Allah." Kemudian dia keluar dan meninggalkan Khalifah Utsman bin Affan. Tidak berselang lama, masuk seseorang dari Bani Sadus yang dijuluki sebagai Al-Maut Al-Haswa, yaitu kematian hitam. Lalu dia mencekik beliau dan cekikannya seperti tebasan pedang. Kemudian dia menebaskan pedangnya kepada beliau, dan Utsman bin Affan menangkisnya dengan tangan beliau hingga terputus. Lalu Khalifah Utsman berkata, "Demi Allah, ini adalah tangan yang pertama kali menuliskan ayat-ayat Al-Quran." Yang demikian itu karena beliau termasuk para penulis wahyu, yaitu Al-Quran, dan membuatnya termasuk orang pertama yang menulis mushaf dengan titik dilangsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terbunuh dan mushaf berada di depan beliau. Darah mengalir dari potongan tangan beliau hingga mengenai mushaf yang berada di depan beliau yang sedang beliau baca. Ketika dia telah membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka dia mengangkat atau membentangkan tangannya di dalam rumah sambil berkata, "Akulah pembunuh Natsal." Natsal itu adalah julukan yang diberikan pemberontak kepada Khalifah Utsman radhiyallahu anhu karena beliau mirip dengan seorang dari Mesir yang bernama Natsal. Wallahu a'lam bishawab. Ruh beliau yang suci pun naik ke ribaan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penderitaan dan mengadukan kezaliman para pelakunya. Semoga keridhaan Allah bagi Khalifah Utsman dan semoga Allah memasukkan ke dalam surganya yang luas bersama Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Demikianlah kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Beliau termasuk salah satu golongan sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.